Perkenalkan, saya Alan Nathan, nomor urut 5, dan di video kali ini saya akan berbagi tentang tugas saya, yaitu identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN. Jadi kita masuk di identifikasi isu. Isu yang pertama saya ambil yaitu kurangnya pengetahuan staf dalam menerapkan BIM pada proyek, khususnya di bidang topografi. Terkait data dan faktanya, jadi ya penguasaan terkait BIM itu terutama di bidang topografi masih kurang ya di lingkup staf di unit kerja saya. Dan tentunya ini berdampak karena ya semakin kita kurang menguasai skill akan terjadi peningkatan potensi kesalahan konstruksi. Dan tentunya isu ini juga terkait dengan konsep manajemen ASN dan juga dengan konsep Smart ASN. Isu kedua yang saya angkat yaitu keterlambatan update progres di e-monitoring oleh PPK. Jadi ya sudah terdapat beberapa kali temuan keterlambatan dalam update progres di e-monitoring. Dan tentunya ini berdampak ya bila datanya tidak diupdate secara real time, maka tentu akan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan isu ini juga sudah terkait dengan konsep manajemen ASN, serta terkait juga dengan konsep Smart ASN. Yang ketiga yaitu rendahnya literasi digital ASN di bidang teknis. Jadi ya masih banyak ASN yang lebih sering menggunakan laporan-laporan yang manual dibandingkan aplikasi-aplikasi e-monitoring. Sehingga dampaknya bahwa bila suatu saat nanti kita benar-benar sudah berbasis digital, maka tentunya banyak ASN yang tidak siap menghadapi hal ini. Isu ini tentunya sangat terkait ya dengan konsep manajemen ASN dan juga dengan konsep Smart ASN. Jadi tiga isu ini saya analisa menggunakan metode USG yang mengedepankan peringkat sesuai dengan prioritas ya. Dan setelah analisa USG tadi, maka muncul akhirnya ranking pertama di prioritas pertama yaitu keterlambatan update progress di e-monitoring oleh PPK, di mana skor urgency dan seriousness-nya itu ada di skor 5, sedangkan untuk aspek growth-nya itu ada di skor 4. Dari isu yang sudah saya pilih ini, saya analisa lagi menggunakan metode SWOT. Dari segi kekuatannya, sudah ada sistem e-monitoring yang berbasis elektronik, dan ASN teknis juga kebanyakan sudah terbiasa dengan sistem aplikasi monitoring. Kemudian dari segi kelemahannya, disiplin PPK dalam mengunggah laporan progres masih rendah ya, sehingga banyak PPK yang masih belum paham pentingnya data real time untuk mengambil keputusan. Kemudian dari segi peluangnya, bahwa akan ada dorongan reformasi birokrasi dan smart governance, kesempatan untuk memperkuat sistem monitoring melalui teknologi ya, dan tentunya ini juga akan menjawab tuntutan masyarakat untuk menjadi transparansi, karena perbaikannya itu harus dilaporkan secara real time. Kemudian dari sisi ancamannya, bila terlambat dan datanya tidak sesuai kenyataan, maka akan ada potensi salah pencairan dana dan salah kebijakan. Kemudian bisa dimanfaatkan juga untuk manipulasi data progres proyek. Sehingga solusi yang bisa saya tawarkan untuk menyelesaikan isu ini, yang pertama tentunya ada dari aspek pelatihan dan pengembangan SDM, di mana kita kembali melakukan pelatihan ya terkait dengan sistem e-monitoring ini. Kemudian dari aspek lingkungan atau dalam artian eksternalnya, kita juga butuh support ya, terutama dengan provider internet karena kita butuh pelaporan secara real time. Jadi baik itu kita di tempat proyek pun kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian keterlibatan manajemen dalam transformasi digital. Nah, dalam aspek ini ya kita juga butuh dashboard yang benar-benar real time ya. Sehingga di sini pimpinan ketika melihat bahwa ada yang terlambat update bisa memberikan teguran langsung ya. Kemudian ada KPI digitalisasi ASN
di mana ini akan memberikan dampak kedisiplinan update karena akan dijadikan sebagai indikator kinerja PPK. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.